Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Statistika Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dina Irawan. Nama saya Cinta Radila Putri. Nama saya Putri Jaya. Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai video pembelajaran tentang uji statistika, yaitu uji koefisien kontingensi. Pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Diosarkiti, SPD MPD. Sebelum kita memulai simulasi, kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana konsep dasar uji korelasi koefisien kontingensi yang akan dijelaskan pertama kali oleh rekan saya, itu Cinta. Silakan, Cinta. Konsep dasar uji korelasi kontingensi. Uji korelasi kontingensi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel yang berskala data nominal. Selain itu, uji korelasi kontingensi merupakan bagian dari statistik non-parametrik. Skala data yang digunakan dalam uji korelasi kontingensi ini adalah data kategorik, yaitu data nominal. Data nominal adalah salah satu jenis skala pengukuran data yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengkategorikan objek tanpa adanya urutan atau tingkatan tertentu. Data nominal hanya digunakan untuk memberikan label atau identitas pada kategori data. Baik, selanjutnya uji hipotesis asosiatif. Nah, di mana hipotesis asosiatif ini adalah dugaan tentang adanya hubungan korelasi di mana antar variabel dalam populasi yang akan kita uji melalui hubungan antara variabel dalam sampel yang diambil dari proses tersebut. Kemudian korelasi. Nah, korelasi ini di mana angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, di mana arah korelasi ini dinyatakan dalam bentuk korelasi positif maupun korelasi negatifnya. Oke, selanjutnya di sini ada tabel interpretasi terhadap koefisien korelasi. Ini berkaitan juga dengan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, di mana interval koefisien itu dibagi menjadi 5 bagian dengan tingkat hubungannya juga dibagi dengan 5. Yang pertama ada 0,00 sampai 0,199 yang berarti tingkat hubungan dari korelasinya ini adalah sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,399 itu tingkat hubungannya rendah. Lalu ada 0,40 sampai 0,599 artinya tingkat hubungannya itu sedang. Yang keempat ada 0,6 sampai 0,799 yang artinya tingkat hubungannya kuat, dan yang terakhir adalah 0,80 sampai 1 di mana tingkat hubungannya ini adalah sangat kuat. Kemudian untuk menghitung koefisien kontingensi ini bisa dilakukan dengan cara di mana akar dari nilai chi-square dibagi dengan total data ditambah dengan x kuadrat atau chi-square. Di mana mencari nilai chi-square itu dihitung dengan cara data observasi dikurang dengan data yang diharapkan atau FO kurang FH pangkat 2 dibagi dengan data yang diharapkan atau FH. Kemudian nantinya setelah kita mendapatkan x kuadrat hitung, kita bandingkan dengan x kuadrat tabel dengan langkahnya itu adalah DK-nya itu sama dengan banyak kelompok atau K dikurang 1 dikali dengan R kurang 1. R ini adalah banyak kategori. Dan yang terakhir, untuk pengambilan kesimpulan dari koefisien kontingensi ini adalah jika x kuadrat hitung ini kurang dari x kuadrat tabel, maka H0 diterima dan H ditolak, dan sebaliknya. Jika x kuadrat hitung lebih dari x kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan H-nya diterima. Mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai materi koefisien kontingensi ini. Mari kita simak simulasinya. Baiklah, di sini kita akan memulai simulasi menggunakan Excel. Nah, di sini terdapat soal di mana hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi siswa kelas 10. Nah, di mana hipotesisnya H0 tidak terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi kelas 10. Nah, kemudian untuk HA-nya terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi siswa kelas 10. Nah, di sini kita terdapat dua data, yaitu data observasi F0 dan data yang diharapkan, yaitu FH. Nah, di mana di sini ada data observasi terdapat 3 gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, di mana terdapat 3 tingkat pemahaman
yaitu tingkat pemahaman rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, di sini kita sudah menentukan jumlah siswa dengan tingkat pemahaman gaya belajar visual 5 orang dengan tingkat pemahaman yang rendah, kemudian 8 orang dengan tingkat pemahaman yang sedang, kemudian untuk 7 orang dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Kemudian untuk gaya belajar auditori, di mana terdapat 4 tingkat pemahaman siswa yang rendah, kemudian 2 tingkat pemahaman yang sedang, dan 3 tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, untuk gaya belajar kinestetik terdapat 1 tingkat pemahaman, 1 siswa dengan tingkat pemahaman yang rendah, kemudian 6 siswa dengan tingkat pemahaman yang sedang, kemudian 4 siswa dengan tingkat pemahaman yang tinggi. Nah, untuk kita mencari jumlah semua tingkat pemahaman siswa ini, baik itu tingkat rendah, sedang maupun tinggi, kita bisa sama dengan lalu klik sum, lalu kita ambil data rendah, lalu tarik ke samping, lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 20. Untuk jumlah tingkat pemahaman gaya belajar auditori kinestetik, kita bisa tarik saja ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan semua jumlah tingkat pemahaman baik itu gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik, kita bisa sama dengan sum, lalu klik tingkat rendah visual, lalu tarik ke bawah, lalu tutup kurung dan enter. Nah, untuk mencari jumlah tingkat pemahaman sedang dan tinggi ini, kita bisa tarik ke samping. Untuk mencari semua jumlah total dari tingkat pemahaman siswa dari semua gaya belajar tadi, kita bisa sama dengan sum, lalu untuk mencari data yang diharapkan yaitu MH. Di sini untuk gaya belajar visualnya yang tingkat rendah, kita bisa klik sama dengan, lalu jumlah baris dikali jumlah kolom, lalu dibagi dengan jumlah total, enter. Nah, untuk tingkat pemahaman yang sedang, kita bisa dengan cara yang sama, yaitu sama dengan, lalu jumlah baris dikali jumlah kolom, lalu dibagi dengan jumlah total, enter. Nah, untuk gaya belajar auditori, untuk kita mendapatkan hasil tingkat pemahaman yang rendah, kita bisa melakukan cara yang sama, yaitu sama dengan, lalu jumlah baris dikali jumlah kolom, lalu dibagi jumlah total, lalu enter. Nah, kita bisa mendapatkannya dengan cara yang sama. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari jumlah total dari tingkat pemahaman, yaitu tingkat rendah, sedang, maupun tinggi. Nah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, lalu klik nilai tingkat rendah, lalu kita tarik, tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk mendapatkan jumlah total semua gaya belajar tadi
dari tingkat pemahaman rendah, sedang, dan tinggi, kita bisa tarik saja ke bawah untuk mendapatkan jumlah totalnya. Nah, kemudian untuk jumlah masing-masing dari tingkat pemahamannya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, lalu tingkat pemahaman rendah, tarik saja ke bawah, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk mendapatkan semua tingkat pemahaman dari hasil gaya belajar ini, kita bisa tarik saja ke samping sampai ke ujung. Nah, dapatlah hasilnya 40 siswa. Oke, untuk selanjutnya kita akan mencari x kuadrat atau c kuadrat, di mana untuk mencari c kuadrat yaitu rumusnya x kuadrat sama dengan F0 dikurang FH pangkat 2 dibagi dengan FH, di mana F0-nya ini adalah data observasi dan FH adalah data yang diharapkan. Nah, jadi kita akan mencari yang pertama gaya belajar visual pada tingkat pemahaman rendah, sedang, dan tinggi. Rumusnya sama dengan buka kurung F0 5 lalu dikurang dengan FH pangkat 2 dibagi dengan FH. Enter. Ini kita bisa langsung tarik aja ke samping untuk nilai sedang dan tingginya. Kemudian yang auditori juga sama rumusnya. Dan yang kinestetik juga sama rumusnya. Nah, untuk mencari jumlahnya yaitu sama dengan sum, tarik saja A ini sampai sini, kemudian enter. Ini kita bisa langsung tarik aja ke bawah. Nah, untuk mendapatkan jumlah tingkat pemahamannya juga untuk keseluruhan sama dengan sum enter. Kalau ini juga bisa langsung ditarik sampai ke ujung. Nah, di mana kita mendapatkan x kuadrat, hitungnya yaitu 3,78066. Oke, selanjutnya kita akan mencari koefisien kontingensi, di mana rumusnya adalah C sama dengan akar x kuadrat dibagi N ditambah x kuadrat. Nah, jadi di rumusnya adalah sama dengan SQRT. X kuadratnya kita tadi sudah dapat, nih, x kuadrat hitung, lalu dibagi, buka kurung, N itu adalah total data, lalu ditambah dengan x kuadrat, hitung. Enter. Kemudian C persen yaitu sama dengan nilai C dikali dengan 100. Lalu K banyak kelompok, di mana K banyak kelompok itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Lalu R banyak kategori, di mana banyak kategorinya di sini ada 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya itu DK. DK sama dengan K dikurang 1 dikali R kurang 1, di mana kita mendapatkan tadi 3, K-nya 3 dikurang 1 adalah 2, kemudian dikali dengan R-nya juga 3 dikurang 1 yaitu 2 juga. Jadi hasilnya adalah 4. Selanjutnya yaitu adalah x kuadrat tabel, di mana rumusnya adalah sama dengan CHINV 0,05 titik koma DK. DK-nya tadi adalah 4. Kita blok saja. Enter. Nah, untuk keputusannya, kalau manual kita bisa lihat di tabel chi-square, di mana di sini kalau 0,05 dan DK-nya 4, yaitu 9,48773. Dan sama seperti yang didapatkan di soal, untuk mengambil keputusan, kita akan menggunakan rumus sama dengan if
bisa lihat di sini, yaitu X kuadrat hitung kurang dari X kuadrat tabel, titik koma, tanda petik, lalu H0 diterima dan HA ditolak. Lalu titik koma, tanda petik lagi, kemudian H0 ditolak dan HA diterima. Tanda petik, tutup kurung. Enter. Oke, jadi keputusannya yang didapat yaitu adalah H0 diterima dan HA ditolak. Artinya yaitu jika H0 diterima dan HA ditolak, maka tidak terdapat hubungan antara gaya belajar siswa dan tingkat pemahaman materi biologi siswa kelas 10. Selanjutnya itu arah korelasi. Untuk menentukan arah korelasi, kita bisa lihat dari tabel nih, di mana kita mendapatkan C itu 0,299. Nah, pada interval koefisiennya yang paling mendekati yaitu 0,20 sampai 0,399, di mana tingkat hubungannya yaitu adalah rendah. Jadi, arah korelasinya adalah positif karena nilai C-nya positif dan tingkat hubungannya yaitu adalah rendah. Dan koefisien determinasinya adalah sama dengan C pangkat 2 dikali dengan 100. Dan didapatkan hasil 8,63 sekian. Oke, setelah kita melakukan simulasi Excel, selanjutnya kita akan melakukan simulasi uji dengan menggunakan SPSS. Dimana langkah pertama adalah di variable view. Kita masukkan dulu tadi gaya belajar, kemudian tingkat pemahaman, dan frekuensi. Nah, untuk di gaya belajar dan juga tingkat pemahaman, kita pilih variabel type-nya itu adalah string karena dia adalah berupa label. Sedangkan di frekuensi kita tetap numerik. Kemudian width dari gaya belajar dan juga tingkat pemahaman kita ubah menjadi 20 agar dia bisa nampak semua. Sedangkan yang frekuensi nggak apa-apa 8 saja. Terus yang desimal, yang frekuensi juga kita jadikan 0. Terus yang label sama kayak yang di nama, buat gaya belajar. Terus tingkat pemahaman, terus frekuensi. Terus untuk value di Oke, tadi 2 untuk auditory dan yang terakhir value 3 untuk kinestetik. Oke. Kemudian yang tingkat pemahaman kita buat labelnya 1 tadi untuk rendah, 2 untuk sedang, dan 3 untuk tinggi. Oke, sedangkan yang frekuensi itu non, terus missingnya juga semuanya non, kolomnya sama, lainnya udah. Ya, measure-nya ini tadi untuk gaya belajar dan juga tingkat pemahaman kita measure-nya nominal, sedangkan yang frekuensi itu scale. Oke, variable view-nya sudah selesai, kita masuk ke data view. Ini kita masukkan tadi gaya belajarnya ada visualnya 3 kali karena kan untuk 3 tingkat pemahaman, auditory, dan kinestetik. Ini kita copy saja. Oke, untuk tingkat pemahamannya berarti tadi ada rendah,
ini kita copy, di yang sini rendah juga, ini juga rendah. Kemudian sedang kita copy juga sesuai dengan urutannya, dan tinggi. Terus frekuensinya tadi 5, 8, 7. Terus auditori 4, 2, 3. Terus yang kinestetik 1, 6, 4. Kinestetik 1, 6, 4. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan semua datanya dan pastikan tidak ada yang salah, kita lakukan analisis koefisien kontingensinya dengan pilih analyze, terus deskriptif, pilih yang cross steps. Kemudian yang ini gaya belajarnya kita masukkan ke row, kolomnya yang tingkat pemahaman masuk ke kolom. Terus yang frekuensinya kita lihat dulu, statistiknya kita centang yang chi-square dan kontingensi koefisien, kemudian continue, yang cell, observe sama expectednya kita centang, terus continue, kemudian yang frekuensinya kita ke data dulu, terus pilih weight case. Nah, ini sudah dimasukkan ya frekuensinya, kita pilih yang weight case by, terus masukkan ke frekuensi variabel, terus oke. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa hasil dari uji SPSS nya itu yang pertama ini total datanya 40 sama dengan yang di Excel, terus yang missingnya itu 0, artinya tidak ada data yang hilang. Kemudian yang ini cross tabulation nya ini sama dengan hasil Excel. Terus chi-square testnya juga kita dapat 3,781 dengan signifikansinya itu adalah 0,437 atau lebih dari 0,05. Terus ini kontingensi koefisiennya kita dapat 0,294 sama dengan hasil yang di Excel. Oke, mungkin itu saja rangkuman dari hasil uji SPSS yang telah kami lakukan. Oke, mungkin sekian itu saja hasil simulasi uji koefisien kontingensi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga bermanfaat dari hasil uji koefisien yang telah kami lakukan ini. Thank you for watching, guys. Thank you. Bye. Semoga bermanfaat ya videonya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.